hari ini kita akan melanjutkan latihan kita yang sudah kita buat sebelumnya di minggu yang lalu. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, kita pertama akan membuat database terlebih dahulu, ya. Eee, Kalau database sudah dibuat ya minggu yang lalu ya. Sekarang kita akan menambahkan tabel ya. Kalau minggu yang lalu kita sudah membuat database namanya DBLAT Web 1. Sekarang dengan tabelnya mahasiswa, sekarang untuk pertemuan saat ini, kita akan menambahkan tabel dosen yang kurang lebih isinya ada 7 kolom. Untuk kolom yang pertama, ya ini untuk kolom yang pertama, ini ada ID dosen. ID dosen tipe datanya adalah variabel karakter dengan lebar 8. Ya, kemudian yang berikutnya yang kolom kedua NIDN ya dengan tipe datanya itu adalah integer dan ya lebarnya sebanyak 10. Kemudian yang berikutnya adalah nama dosen. Nama dosen ini tipe datanya variabel karakter, lebarnya 100. Yang keempat itu adalah tanggal lahir, ya tipe datanya date, pendidikan, ya tipe datanya integer, isinya 2, home base. Juga sama menggunakan tipe data integer sebanyak 2 dan keterangan ya dengan tipe datanya teks. Setelah dibuat ya kolomnya sebanyak 7 kolom, yang berikutnya adalah memberikan kunci atau primary key ya terhadap ID dosen pada tabel dosen. Berikan key-nya ya di tabel dosen dengan ID dosen sebagai primary key-nya. Nah, berikutnya apa yang harus kita lakukan? Nah, yang berikutnya kita buat sebuah folder yang namanya di sini ya, sebuah folder yang namanya pertemuan 13. Minggu yang lalu kita sudah membuat folder yang berisi folder 12, sekarang kita buat folder 13. Nah, supaya menghemat apa namanya pengerjaan ya, kita copy dulu ya dari pertemuan 12 ini seluruhnya, kemudian dikopikan ke pertemuan 13. Jadi tidak ada yang tertinggal. Ya, isinya semua dari pertemuan 12 ke 13. Di pertemuan 13 ini kita hanya melakukan sedikit modifikasi saja. Ya, tanpa adanya penambahan secara apa namanya? Secara berlebihan, ya. Nah, kalau sudah dibuat folder yang ke-13, di sini pertemuan 13, berikutnya copy paste dari pertemuan 12 isinya, ya. Ini dipindahkan semua nih isi dari sini ya. Ini isinya dipindahkan, copy ke bukan dipindahkan ya, di-copy kemudian dipaste ke sini. Nah, berikutnya apa yang harus kita kerjakan? Ya, berikutnya kita membuat sebuah halaman yang namanya function. Isinya adalah untuk menambahkan nomor secara otomatis. Ya, kurang lebih skripnya seperti ini. Nah, ini skripnya ya. Skripnya seperti ini ya, ini sudah dibuat, saya buatkan ya. Kemudian di sini kita membutuhkan koneksi. Ya, jadi function ini ya, kita namakan function apa namanya, PHP. Kita ambil koneksi untuk menyambungkan dengan data tabel dan database. Ya, setelah kita buat ya halaman function ini kemudian kita simpan. Ya, kita simpan. Gimana kita simpannya? Nah, ini simpannya di sini. Ya, di kolom apa namanya, di folder pertemuan 13, buat folder namanya function. Nah, kalau sudah di-save dengan nama function.php, jangan lupa save as tipenya ya, harus PHP pula. Ya, kemudian di-save. Ya, tinggal disimpan saja. Selesai ya. Itu yang pertama. Yang kedua di sini ya, yang kedua di sini
Kita hanya ingin menambahkan saja, ya. Kita hanya menambahkan saja, jadi dibuka dulu utama titik PHP-nya, kita buka. Setelah kita buka utama titik PHP-nya, yang berikutnya kita tambahkan. Apa yang ditambah? Ya ini, ya. Ini ada di baris ke-75 ya. Ini silakan nanti dibuka lagi utama titik PHP-nya, ya. Tambahkan data dosen dengan menambahkan link page dosen. Kalau sudah di-save, ya, disimpan kembali, jangan lupa di-save, ya. Page dosen akan merujuk ke mana? Ke halaman di sini, ya. Nah, di sini. Di halaman silakan Anda buka lagi, ya. Ini ada include, ya. Anda tambahkan di sini include function function titik PHP. Ya, supaya apa? Supaya fungsi dari penomoran otomatis bisa dipanggil, ya. Nah, ini yang, minggu yang lalu kayaknya sudah dibuat ya, ini sudah dibuat. Nah, ini hanya menambahkan ini aja ya, hanya menambahkan function titik PHP kemudian, eee, save ya, disimpan ulang. Nah, yang berikutnya ini yang paling banyak, ini adalah membuat file namanya dosen, ya. Dosen disimpan di mana? Dosen disimpan di modul, ya, di folder modul, kemudian Anda bikin folder dosen, ya, kemudian disimpan ke dosen titik PHP. Isinya kurang lebih sama dengan minggu yang lalu, ya, isinya sama, hanya ini ada beberapa penambahan, ya, hanya ada beberapa penambahan saja sini, ya. Kalau Anda jeli, ini cukup di-copy paste, ya, copy paste diganti. Copy, paste, dan replace. Ya, saya tidak, apa namanya, tidak melarang adanya copy paste. Silakan, boleh copy paste, tetapi ya dengan catatan, ya, copy pastenya perhatikan, diperhatikan apa yang perlu diganti, jangan diganti semua. Ya, sebagai contoh kemarin, minggu yang lalu adalah data mahasiswa. Nah, data mahasiswa ini kan data mahasiswa semua ya, banyak kan data mahasiswa banyak sekali. Ya sampai ke bawah sampai berapa baris. Nah, ini kita tinggal search ya, kemudian kita replace, sudah gitu saja. Ya, dosen ya misalkan kemarin minggu yang lalu mahasiswa ya diganti replace with dosen. Replace all. Sudah ya otomatis kita mengurangi penulisan atau pengetikan kode program yang sama. Ya, ini juga sama kan dengan minggu yang lalu kan, tinggal diganti saja ya apa namanya, judul kolomnya, di judul kolom. Kemudian ini sudah pasti kalau di-replace pasti ganti ini adalah dosen. Ya, yang tadinya mahasiswa jadi dosen. Nah, memang ada penambahan sedikit di sini ya nih, ada penambahan, yaitu apa? Pendidikan dan home base. Kenapa harus kita sertakan di sini? Karena data value-nya untuk pendidikan itu berupa angka. Karena apa? Di dalam, penyimpan di dalam database tadi, tipe datanya yang kita gunakan adalah integer atau angka. Jadi bukan, variabel karakter ya. Untuk apa? Supaya menghemat memori, itu saja. Ya, jadi dengan angka. Nah, ini setelah itu home base 1, 2, 3, 4, 5 ini yang ada di IKMI ya, yang ada di IKMI kebetulan jurusannya adalah Teknik Informatika, Rekayasa Perangkat Lunak ya, Teknik Komputer Jaringan, Manajemen Informatika D3. Nah, kemungkinan nanti ini D3 akan dikembangkan di IKMI itu menjadi D4. Jadi D3 sudah tidak ada lagi mungkin ya. Jadi D4. Jadi semuanya nanti S1 semua. Yang ada di IKMI itu semuanya S1 karena kita akan menuju ke apa namanya, ke arah fakultas, ya. Nah, setelah itu apa? Setelah itu baru ya ini diganti nih, ya ini diganti semua. Ya ini silahkan diganti, yang berikutnya. Nah, ada penambahan di sini auto number nih. Auto number untuk apa? Penomoran otomatis. Kalau minggu yang lalu tidak ada penomoran otomatis. Ya, kalau minggu ini kita tambahkan penomoran otomatis, kita simpan di ID dosen. Ya, ini sama dengan minggu yang lalu, ya ini tanggal lahir juga sama dengan minggu yang lalu, ya sama juga ya. Nah, ini tinggal diganti saja mana yang perlu diganti ya di
ubah ya, diubah. Ini sama semua ya, ini sama semua ya, sama semua tinggal diganti saja ya, tapi dengan catatan, copy, paste, replace, dan perhatikan baik-baik mana yang harus dihapus, harus ditambah, harus dikurangi, harus diganti. Nah, yang terakhir kita membuat halaman aksi dosen titik PHP. Nah, ini aksi dosen titik PHP ini untuk menghapus, menyimpan, dan mengubah. Ya, ini sudah ada, silakan diubah saja ya. Silakan nanti disimak apa namanya tutorialnya ada ya nanti di Indigos ya silakan nanti Anda kerjakan ya untuk latihan saat ini. Nah, kalau sudah bagaimana, Pak? Kalau sudah, next selanjutnya kita jalankan. Nah, ini hasilnya, ya. Kita akan bertambah di sini, ya. Nah, ini ya. Yup. Nah, ini. Saya klik ini, home, ya. Hmm, nah, ini yang minggu yang lalu, data mahasiswa masih ada kan? Nah, ini ada ya, sekarang tambah data dosen. Ya, sama ya. Nah, ini untuk penomoran otomatis. Karena udah ada, ini otomatis ini. Ya, baik, saya kira untuk pertemuan saat ini saya anggap cukup. Silakan nanti Anda simak tutorialnya di Indikos ya. Kemudian dibuat latihannya. Ya, jangan lupa absen di kolom komentar di YouTube. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.